Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah memasuki malam yang ke-11 daripada bulan Ramadan. Semoga puasa kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kembali saya akan memberikan tanggapan sekaligus bantahan terhadap video daripada Syekh Uthman Al-Khamis, salah satu syekh pemuka daripada Salafi Wahabi, yang mengatakan bahwa mengirimkan Fatihah, bacaan Fatihah terhadap ahli kubur, terhadap orang yang sudah wafat, itu adalah bid'ah. Tidak boleh. Yang boleh itu adalah menguatkan. Sebagaimana baginda Nabi menguatkan jenazah Sayyidina Ja'far. Selain daripada itu, yang dianjurkan itu adalah, yang sunnah itu adalah membuatkan makanan, begitu. Kita simak video daripada Syekh Uthman Khamis ini tentang hukum mengirimkan bacaan Fatihah kepada orang yang telah meninggal. يقول في بعض مجالس العزاء يقولون على روح الميت فلان الفاتحة، كلها من البدع. ما في شيء اسمه على روح فلان الفاتحة، كلها من البدع، غير صحيح أبدا. وكذلك إذا مات الإنسان يعزون أهله كما عز النبي آل جعفر، وأمرهم بالصبر صلوات ربي وسلامه عليه، وأمر بصنع الطعام لهم. أما قضية قراءة الفاتحة هذا كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. Sahabat Anas Tahir, dalam video tadi kita sama-sama mendengar bahwa kata syekh daripada Salafi Wahabi ini, Syekh Uthman Khamis, sangat jelas mengatakan bahwa mengirimkan Fatihah itu adalah perkara bid'ah. Tidak boleh dilakukan. Dan saya pada kesempatan kali ini akan memberikan tanggapan kepada video daripada Syekh Uthman ini. Apakah memang benar tidak ada hadis tentang mengirimkan bacaan Fatihah seperti itu? Kita jangan pakai dalil kias. Sama-sama ada hadisnya begitu. Kalau kita pakai dalil sedekah, walaupun Nabi sendiri memang pernah mengatakan kepada sahabat, setiap sesuatu, setiap tasbih itu punya sedekah, setiap bacaan, setiap tahlil itu sedekah. Kita jangan pakai itu. Kita pakai hadisnya saja. Kenapa? Agar apple to apple. Kalau Syekh Uthman tadi mengatakan tidak ada anjurannya, tidak ada tuntunannya di dalam Islam, tidak ada hadisnya, kita kasih hadis. Kenapa? Agar apple to apple, hadis dengan hadis. Nanti kalau hadis ditanggapi dengan asar atau hadis ditanggapi dengan maqalah, nanti mereka akan berasumsi, oh ini hadis, ini asar. Akan terjadi pembandingan nanti. Walaupun pada hakikatnya Nabi itu memang memerintahkan kepada umatnya, ikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin setelahku. Namun ketika bertentangan dengan pendapatnya mereka, yang sudah wajar. Kalau tidak hadis, langsung ditolak begitu. Mari kita sama-sama membuka. Apakah ada hadis tentang membaca Fatihah kepada orang yang telah meninggal atau kepada mayit? Pertama, kita buka dalam kitab Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid. Di juz 3 halaman 44. Babu ma yakulu inda idkhalil mayyiti al-qubrah. Nomor hadis 4243. Wa an Abdurrahman ibn al-Ala ibn al-Lajlaj qala li abi ya bunayya idza mittu fa'alhid li lahdan. Abdurrahman ibn al-Ala berkata, kata Abdurrahman,
ayahku berkata kepadaku, ya bunayya, wahai anakku, idza mittu, ketika nanti aku sudah meninggal, fa'alhid li lahdan, maka buatkanlah aku lubang liang lahat. Fa idza wada'tani, maka ketika engkau telah menguburkanku fi lahdi, di dalam lahat, engkau telah meletakkanku di dalam lubang lahat tersebut, fakul, maka katakanlah, bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka sunnahnya, memang sunnah itu ketika kita mengubur jenazah. Ketika kita mengubur jenazah, bacakan oleh kita ketika kita memasukkan jenazah ke liang lahat, baca bismillahi wa ala millati Rasulillah. Selanjutnya, summa shanni turaba ala syana. Tsumma qra' inda ra'si bi Fatihatil Baqarati wa khatimatiha. Kemudian setelah engkau meletakkanku di dalam liang lahat, kemudian ratakanlah kuburku dengan tanah. Tsumma qra' inda ra'si bi Fatihatil Baqarah wa khatimatiha. Kata ayahnya Abdurrahman ibn al-Ala, ketika aku sudah dikuburkan, ketika kuburku sudah rata dengan tanah, maka bacakanlah di kepalaku bi Fatihatil Baqarah. Fatihahnya surah Al-Baqarah, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa khatimatiha, dan pangkal surah Al-Baqarah apa? Yaitu amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, sampai selesai. Maka kata ayahnya Abdurrahman, kata Al-Ala ibn Lajlaj, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku mendengar. Kenapa Ibn Al-Ala berwasiat kepada putranya Abdurrahman untuk membacakan Fatihahnya surah Al-Baqarah dan pangkal surah Al-Baqarah? Kenapa? Fa inni sami'tu, maka sesungguhnya aku sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu dzalika, Nabi berkata seperti itu. Aku mendengar bahwa Nabi berkata seperti itu. Hadis ini diceritakan oleh Imam At-Tabrani yang hidup pada 360 Hijriah. Rawahu At-Tabrani, meriwayatkan kepada hadis tersebut Imam At-Tabrani. Wa rijaluhu mausuquna. Rijalnya hadis tersebut mausuqun, terpercaya. Ini sudah terbantahkan apa yang telah disampaikan oleh Syekh Utsman Al-Khamis, bahwasanya mengirim Fatihah kepada jenazah, kepada mayit adalah bid'ah. Jadi untuk kawan-kawan salafi ataupun yang bukan salafi, ini ada loh hadisnya. Lebih tahu mana antara kita, antara guru-guru, antara syekh itu dengan Imam At-Tabrani yang memang terkenal periwayat hadis. Siapa yang tidak tahu dengan Imam At-Tabrani yang karangan kitabnya sangat luar biasa banyak, dijadikan rujukan oleh para ulama hadis. Kata Imam At-Tabrani, rijalnya hadis ini mausukunah, terpercaya, tidak ada cacat. Selain memang ada dalam redaksi lain senada dengan hadis tersebut, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Itu menurut dalam kitab Syu'abul Iman, menurut Imam Al-Baihaqi, bahwa hadis tersebut was-sahihu mauqufun alaihi. Mauquf sampai kepada Sayyidina Abdullah ibn Umar, bahwasanya kalau saya meninggal, kata Abdullah ibn Umar, bacakan saya Fatihatil Kitab, surah Al-Fatihah, wa khatimatiha, dan pangkal surah Al-Baqarah. Ini sekelas Ibnu Umar mengatakan seperti itu. Selanjutnya dalil yang kedua, kita buka langsung kitabnya Imam At-Tabrani, yaitu kitab Al-Mu'jam Al-Kabir. Di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, di juz 22 halaman 19. Haddatsana Abu Usamah Abdullah bin Muhammad bin Abi Usamah Al-Halabi. Haddatsana
Sana abi haddatsana Ibrahim ibnu Duhaim ad-Damishki. Sana abi wa haddatsana Al-Husain bin Ishaq at-Tustari. Sana Ali bin Bahrin qalu sana Mubashir bin Ismail haddatsani Abdurrahman ibnul Ala. Jadi bersambung sanadnya sampai kepada Abdurrahman ibnul Ala ibn Lajlaj dari bapaknya. Bahwasanya kata Imam At-Tabrani, Abdurrahman berkata, Al-Ala abiku berkata, bapakku berkata, ya bunayya idza ana muttu fa'alhidni fa idza wada'tani fi lahdi faqul bismillah wa ala millati Rasulillah. Thumma sinna 'ala thara sinnan thumma qra' inda ra'si bi Fatihatil Baqarati wa khatimatiha fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik. Di dalam kitab Mu'jamul Kabir Lit-Tabrani, karya Imam At-Tabrani, bahwasanya Imam At-Tabrani meriwayatkan hadis Abdurrahman ibn al-Alla ibn al-Lajlaj an abihi, dari bapaknya, bahwasanya kata Imam At-Tabrani, ya bunayya, kata bapaknya Abdurrahman, ya ketika aku mati maka galikan aku liang lahat, kemudian masukkan jasadku ke dalam liang lahat tersebut dan bacakan bismillahi wa ala millati Rasulillah. Kemudian ketika kuburku telah rata dengan tanah, thumma qra' bi Fatihatil kitab wa khatimati suratil Baqarah. Bacakan di kepalaku surah Al-Fatihah dan pangkal surah Al-Baqarah, yakni amana rasulu bima unzila ilaihi ila akhiril ayat. Nah, ini sebagai bantahan kepada Syekh Uthman. Ya Syekh Uthman Al-Khamis. Fi kitabil Mu'jamul Kabir Lit-Tabrani wa fi kitab Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid mawjud hadis Abdurrahman ibn al-Alla al-Lajlaj an abihi bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakada yaqulu abihi hakada yaqulu Abdurrahman ibn al-Alla ibn al-Lajlaj an abihi idza ana mittu fa'alhidni lahdan fawada'tu jasadi fi lahdi thumma qala bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qra' bi Fatihatil kitab wa khatimatiha. Syekh Abi Abdurrahman yaqul bi annahu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hakadha thumma qra' bi Fatihati surat thumma qra' inda ra'si bi Fatihatil kitab wa khatimatiha. Hadha hadithun inda Tabrani rijaluhu mawthu'una ya Syekh. Jadi kawan-kawan sekalian, jangan mudah untuk mengatakan amaliyah orang itu bid'ah. Jangan mudah mengatakan hadis itu tidak hanya satu. Jangan sekali-kali kita menyalahkan amaliyah orang, kemudian ketika kita tidak sependapat dengan kita, terus kita salahkan itu, bid'ahkan amaliyah orang. Mereka beramal, itu ada hadisnya. Mereka membaca Fatihah, kemudian dikirimkan kepada jenazah, kepada mayit, itu ada hadisnya. Bagaimana kalau seperti ini? Apakah Salafi Wahabi akan membantah ini? Ini rijalnya sahih, tidak bermasalah menurut Imam At-Tabrani. Kenapa kalian mengatakan ini bid'ah? Ini tidak boleh, ini haram. Kalaulah memang Salafi tidak mau mengamalkan ini, silahkan. Ini tidak wajib kan? Tapi jangan sekali-kali Anda menyalahkan ini bid'ah, ini haram. Kami punya dalil. Kami siap untuk menyanggah pendapat Anda tersebut. Kalaupun kalian bergelar apapun gelar kalian, kalau kalian menyalahkan amaliyah kami dengan mengatakan amaliyah kami bid'ah, maka kami akan siap untuk membantah Anda. Kenapa? Karena kalau bid'ah menurut kalian, iya pasti haram. Karena tidak ada bid'ah hasanah menurut kalian. Semua bid'ah sesat. Semua sesat di neraka kan seperti itu. Berbeda dengan kami. Jadi untuk kawan-kawan, jangan mudah terpercaya dengan perkataan-perkataan yang tidak jelas asal-usulnya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan. Kalau benar ini fadlun minallah. Kalau salah ini kesalahan al-faqir. Al-faqir anastaghfirurrahman, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.